Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini saya ada di kota Kastamonu. Ini salah satu kota yang sangat penting dalam perjalanan Al-Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Di kota ini, ya, beliau sempat ditahan dalam tahanan rumah lah, kira-kira begitu ya, diasingkan di sini itu selama 8 tahun. 3 bulan pertama itu Badi'uzzaman Sa'id Nursi itu ditahan di kantor polisi dulu di sini, konon ya, di sini, cuma ini sudah tidak ada kantor polisinya, yaitu di sini di 3 bulan itu di kantor polisi. Setelah itu beliau ditempatkan di rumah ini. Jadi ini rumah ini udah renovasi ya. Ini aslinya itu rumah kayak rumah kayu begitu, udah direnovasi. Tapi stylenya hampir sama ya. Di rumah ini beliau ditahan selama 8 tahun, dibatasi geraknya. Namun tetap saja ya, ulama dimanapun itu selalu memberikan cahaya kepada umat, dan tetap alim muda masih berinteraksi dengan masyarakat. Diam-diam masyarakat rindu pada ulamanya. Nanti kemudian satu persatu diam-diam menjadi muridnya Al-Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Kita akan masuk ke dalam untuk lihat-lihat meskipun kondisi sudah jauh lebih bagus ya, karena sudah direnovasi sebagainya, tapi kita paling tidak melihat bagaimana situasi tempat di mana Imam Badi'uzzaman Nursi pernah diasingkan, tanda petik semacam ditahan ya, tahanan kota mungkin lebih tepatnya ya, karena selalu diawasi, nggak boleh bergerak secara bebas. Ini rumahnya ada di sini, mari kita. Ya, ini dua lantai, ini kayu, ini sudah direnovasi, menjadi rumah tembok ya. Sekarang rumah ini menjadi salah satu rumah bersejarah, dalam artian bagi umat Islam yang di Kastamonu khususnya menjadi tempat yang dikunjungi untuk melihat jejak ulamanya. Di sini dulu di sini ada 2 kamar ya. Di sini itu dulu dapur ya, dari sini dapur, tapi ini sekarang sudah menjadi, karena tadi itu dikunjungin ya, juga menjadi tempat kajian sekarang. Dulu di sini adalah dapurnya, terus kemudian di sini kamar Al-Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi. Dan yang menarik kaum muslimin rahimakumullah, di tempat inilah juga Rasailun Nur itu sebagian ditulis. Terutama di bagian kalau teman-teman baca ya Rasailun Nur tentang Ayatul Kubro itu ditulis di sini. Dan di sini pula ya, selama 8 tahun Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi selain tadi ya dibatasi geraknya, selalu diawasi oleh intelijen dan seterusnya, ternyata ada upaya-upaya juga, upaya untuk mencoba membunuh dalam arti yang sungguhnya ya, diracun. Imam Badi'uzzaman Sa'id sempat diracun 3 kali, tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sempat ketika diracun sempat jatuh dari kudanya, dan sungguh pertolongan Allah ya. Jadi ketika diracun dan Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi jatuh dari kuda itu bisa pulang mencari salah satu muridnya Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi, yaitu Syekh Muhammad Faizi ya. Kuda itu bisa mengetuk pintunya dan seolah-olah memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi, yang akhirnya kemudian dengan wasilah itu kemudian Al-Imam Badi'uzzaman Nursi selamat. Dan ini ada peninggalan dipajang di sini ya. Ini adalah kopiah ketika Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi menghembuskan nafas yang terakhir beliau. Ini kopiah yang terakhir beliau pakai, meninggal di Sanli Urfa. Kopiah ini didatangkan dari Sanli Urfa. Ini adalah contoh pakaian beliau
Ini semacam pakaian baju pakaian dalam yang hangat. Ini baju katun. Ini ada semacam taplak ya, meja beliau. Terus ini ada tulisan tangan asli beliau, fotokopian seperti ini. Ini yang ditulis oleh murid-murid beliau ya. Murid-murid beliau juga ada yang khotnya bagus, kemudian saking cintanya memang kadang-kadang dikasih warna-warna, misalnya yang bagian Asmaul Husna dikasih warna begitu ya. Terus ini juga tulisan asli tangan beliau ini. Terus ini ayat-ayat Quran yang beliau pilih ya, yang semacam menjadi wirid beliau. Terus ini yang menarik di sini. Jadi Rasailun Nur dicetak dalam bentuk mesin cetak ya. Pertama kali itu di Kastamonu ini, terutama di Kecamatan Inabolu ya. Jadi nanti ada murid-murid Baitul Zaman Said Nursi yang di Inabolu itu membeli mesin cetak ya, ketika pergi ke Istanbul. Kemudian ini menarik juga ceritanya ini. Jadi ada bapak dan anak nih, seorang karena bisnismen lah begitu ya. Sang bapak itu minta pada anaknya agar belanja bisnis ke Istanbul, beri barang-barang dagang lah untuk kemudian dibawa ke Kastamonu gitu kan. Tetapi sang anak ketika di Istanbul itu malah melihat mesin cetak, dan karena sang anak ini juga mencintai ulama, mencintai Badiul Zaman Said Nursi, dan mencintai isi dari Rasailun Nur itu, dia berpikir, jadi istiadat dia itu, ini kayaknya beli mesin cetak bagus. Jadi semua uang dari ayahnya itu yang mestinya untuk beli barang dagangan itu dibelikan mesin cetak, terus dibawa ke Inabolu ini. Dan ternyata sang ayah bukan marah, malah seneng gitu, malah seneng. Bisa memperjuangkan agama Allah, bisa menyampaikan pesan-pesan tauhid dan seterusnya. Kemudian itulah kali pertama ya Rasailun Nur yang awalnya ditulis tangan sembunyi-sembunyi, sekarang ditulis mesin cetak sembunyi-sembunyi juga gitu kan. Cuma sekarang pakai mesin cetak ya. Yang awalnya dalam bentuk, kalau di kita itu kan semacam Arapegon gitu ya, ditulis ya bahasanya bahasa Turki yang campur Turki Utsmani begitu, tapi hurufnya huruf hijaiyah. Nah sekarang kalau mesin cetak ya bahasanya bahasa yang sama, cuma dia pakai huruf Latin semacam ini. Dan Imam Badiul Zaman Said Nursi itu tahu dan sangat senang sekali, dan menganggap bahwa mesin cetak itu seperti 1000 muridku, 1000 pena yang menulisnya. Memang pakai mesin jadi lebih cepat ya, tersebarnya dan seterusnya. Ini termasuk awal-awal ketika Rasailun Nur itu dicetak di sini. Alhamdulillah. Terus ini dari India, salah satu murid beliau itu ke India. Di sana kemudian ada keturunan seorang sufi besar ya, Ahmad Syirhindi. Keturunannya itu menghadiahkan ini kepada murid Imam Badiul Zaman Said Nursi. Terus ini situasi ya, ini kita lihat ini 25 Maret 2060. Ini adalah proses masyarakat menghantarkan jenazah Al-Imam Badiul Zaman Said Nursi ketika wafat dan dimakamkan di sana. Ini ada ribuan ya umat saat itu. Kalau kita lihat ya, misalnya beberapa orientalis itu menulis ya, tahun 1060-an itu pengikut Al-Imam Badiul Zaman itu sampai 500.000 dalam satu artikel yang saya baca ya. Artinya sudah sangat menyebar di seluruh Turki. Maka wajar kalau meskipun di Tenggara Turki sana itu ada ribuan orang seperti ini yang menghantarkan jenazah beliau. Tapi seperti yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya bahwa beliau ketika meninggal nanti tidak akan diketahui oleh di mana kuburnya. Ketika beliau diantar seperti ini, beberapa murid sempat berpikir, ini apakah salah ya perkataan guru saya? Sekarang ketahuan nih kuburnya ini. Tapi berapa saat kemudian, berapa hari kemudian, ternyata pihak militer, rezim sekuler itu mengerahkan militernya untuk membongkar makbarahnya Imam Badiul Zaman Said Nursi. Diambil itu jasad beliau dan dikuburkan oleh pihak militer, dan tidak diketahui sampai sekarang di mana kuburnya. Jadi kata-kata Al-Imam Badiul Zaman Said Nursi itu benar.
terjadi. Ini cerita dari Kastemonu. Semoga kita semuanya ya diberikan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, dan teman-teman, meskipun Al-Imam Badiuddin Sanusi itu sudah wafat, tapi beliau masih bicara kepada kita. Kita masih bisa berdialog dengan beliau lewat karya masterpiece-nya, Rosa Ilun Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.